Sejarah singkat Imam An-Nawawi. Disusun oleh Ustadz Anas Burhanuddin, LC. Beliau adalah Yahya bin Saraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi ad-Dimashqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasik, Damaskus, yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di Katatib, tempat belajar baca tulis untuk anak-anak, dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf As-Sarkashi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah ia memulai rihlah talabul ilminya ke Dimasik dengan menghadiri halakoh-halakoh ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami Al-Umawi. Jadilah talabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halakoh dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata, dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku. Syazaratus Zahab 5 halaman 355. Di antara syekh beliau, Abul Baka, An-Nablusi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, Abu Ishaq Al-Muradi, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi dan Ibnul Firqah. Dan di antara murid beliau, Ibnul Athor As-Syafi'i, Abul Hajjaj Al-Mizi, Ibnun Nakib As-Syafi'i, Abul Abbas Al-Isibili dan Ibnu Abdil Hadi. Pada tahun 651 Hijriah ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama 1,5 bulan lalu kembali ke Dimasik. Pada tahun 665 Hijriah ia mengajar di Darul Hadis Al-Asrafiyah, Dimasik, dan menolak untuk mengambil gaji. Beliau digelari Muhyiddin, yang menghidupkan agama, dan membenci gelar ini karena tawadu beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin. Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara, dan bertakwa. Beliau sederhana, qanaah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasihat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. Suatu ketika beliau dipanggil oleh Raja Az-Zahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Raja pun meremehkannya dan berkata, tanda tanganilah fatwa ini. Beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Raja marah dan berkata, kenapa? Beliau menjawab, karena berisi kedaliman yang nyata. Raja semakin marah dan berkata, pecat ia dari semua jabatannya. Para pembantu raja berkata, ia tidak punya jabatan sama sekali. Raja ingin membunuhnya tapi Allah menghalanginya. Raja ditanya, kenapa tidak engkau bunuh dia padahal sudah bersikap demikian kepada Tuan? Raja pun menjawab, demi Allah, aku sangat segan padanya. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar 40 kitab, di antaranya, 1. Dalam bidang hadis, Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, At-Takrib wa Taisir fi Marifat Sunan Al-Bashirin Mazir. 2. Dalam bidang fikih, Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, Al-Majmu. 3. Dalam bidang bahasa, Tahzibul Asma, wal Lughat. 4. Dalam bidang akhlak, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Bustanul Arifin, Al-Askar. Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Secara umum beliau termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadis, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bidah yang menyelisihi mereka. Namun beliau tidak masum, terlepas dari kesalahan, dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ulama di zaman beliau yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah. Beliau kadang mentahwil dan kadang-kadang tafwid.
Orang yang memperhatikan kitab-kitab beliau akan mendapatkan bahwa beliau bukanlah muhakik dalam bab ini, tidak seperti dalam cabang ilmu yang lain. Dalam bab ini beliau banyak mendasarkan pendapat beliau pada nukilan-nukilan dari para ulama tanpa mengomentarinya. Adapun memvonis Imam Nawawi sebagai Asy'ari, itu tidak benar karena beliau banyak menyelisihi mereka, orang-orang Asy'ari, dalam masalah-masalah akidah yang lain seperti Ziyadatul Iman dan Halqu Afalil Ibad. Karya-karya beliau tetap dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari, dengan berhati-hati terhadap kesalahan-kesalahan yang ada. Tidak boleh bersikap seperti kaum Hadadiyun yang membakar kitab-kitab karya beliau karena adanya beberapa kesalahan di dalamnya. Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi ditanya tentang akidah beliau dan menjawab, lahu aglat fish sifat, beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah. Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 Hijriah rahimahullah wa ghafarahu. Catatan, lihat biografi beliau di Tazkiratul Hufaz 147, Tabakat Asy Syafi'iyah Al-Kubra, Syazaratus Zahab 5 halaman 354.